Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang menurut saya sangat berguna dan besar harapan saya. Semoga cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita, bisa mengedukasi kita, dan bisa menyadarkan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya secara pribadi melihat bahwa cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan ini sangat berarti dan sangat berguna. Dengan demikian, saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa meluangkan waktu untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini sampai selesai. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini yang membuat kami betul-betul muak, membuat kami harus berteriak. Percuma kami selama ini berjuang untuk demokrasi. Percuma kami selama ini ingin menegakkan demokrasi Pancasila. Percuma selama ini kita berusaha mengawal cita-cita reformasi demokrasi yang berbasis supremasi sipil, kalau kemudian diluluh lantakkan pada tahun ke-25 oleh seorang presiden yang lahir dari demokrasi dan reformasi. Hari ini kita semua memang dibuat terperangah oleh kelakuan seorang presiden yang menurut saya telah membuat cacat konstitusi dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, hari ini apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan, dan sama persis seperti kelakuan para khalifah zaman dulu yang mengenyampingkan keinginan-keinginan meritokrasi dari rakyat jelata, dari seluruh rakyat Indonesia. Hari ini beliau betul-betul ingin mengawetkan kekuasaan itu tanpa pernah memikirkan seharusnya demokrasi itu berjalan seperti apa hingga ke masa depan kita. Seharusnya reformasi terus berjalan dengan akselerasi dan logikanya untuk tetap dijaga supaya supremasi sipil tetap menjadi penguasa di negara ini. Nah, akhir-akhir ini juga aku ngedenger ada banyak orang bicara tentang tegak lurus gitu ya, dengan figur gitu. Ya salah, kalau tegak lurus tuh mesti dengan nilai, karena nilai itu akan abadi. Kalau figur itu bisa berubah, teman-teman. Nilai itu akan abadi. Maka dari itu aku katakan nilai yang menggait kita sehari-hari, nilai yang menggait kita bagaimana kita memilih figur yang tepat. Nah, karena kita tidak tegak, kita jangan tegak lurus kepada figur, tapi kita mesti tegak lurus kepada konstitusi selama konstitusi kita itu menjamin keberadaan banyak orang. Maka dari itu kayaknya perlu dikoreksi itu orang-orang yang berpikiran bahwa kalau dulu memilih presiden ini ya harus tetap menurut saya ya enggak gitu. Kita melihat aja apakah seseorang ini melanggar konstitusi apa enggak gitu loh. Kalau melanggar ya ngapain kita pilih, ya ngapain kita ikuti. Rakyat mesti pinter, rakyat mesti bisa memilih dengan hati nurani. Kalau orang yang pernah dicintai dan didukung tidak benar, saatnya rakyat bicara kebenaran, saatnya rakyat memilih sosok lain yang dianggap bisa menjaga konstitusi. Nah, kalau rakyat biasa mungkin gimana caranya agar TikTok ini masih bisa terbuka gitu kan ya, ngomong apa aja bisa, kalian masih bisa dance dan sebagainya gitu kan. Saya juga dukung tentang bagaimana kebebasan berekspresi ini, khususnya di dalam TikTok ya, sehingga saya bisa share wawasan saya dan tips-tips kepada teman-teman. Oke guys, itu adalah dua cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama-sama, di mana kita mendengar ada ungkapan kekecewaan
yang disampaikan oleh Cak Islah Barawi. Dengan bahasanya yang mudah dimengerti, tegas, lugas, dan jelas, saya berharap bahwa kita semua bisa paham. Di sisi lain, kita mendengar pandangan dari seorang ibu yang berbicara soal prinsip dari tegak lurus. Saya berharap bahwa dua hal yang disampaikan oleh ibu ini, yakni tentang nilai dan figur, bisa menyadarkan kita, bisa menambah wawasan buat kita semua, agar dalam mencintai, dalam memilih, kita harus mampu untuk melihat nilainya. Karena nilai itu sifatnya kekal, sementara figurnya itu bisa berubah-ubah. Pemirsa sekalian, pemilu 2024 sudah di depan mata, sehingga seringkali dalam pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kita selalu diingatkan bahwa di pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, selalu disarankan agar kita mampu untuk menggunakan hati nurani kita, untuk memilih pasangan atau calon dari pemimpin-pemimpin kita saat ini. Saran saya, carilah pemimpin yang berkualitas, pilihlah pemimpin yang berintegritas, pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya baik, dan juga pilihlah pemimpin yang kita anggap mampu untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini. Selanjutnya, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengar buah pikiran dari para tokoh politik di bangsa ini ketika mereka memberikan pandangan tentang politik yang dimainkan oleh seorang Presiden Joko Widodo bersama Gibran Rakabuming Raka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Liberalisasi yang saya sebut sebagai primitif ya, itu berlangsung memang sejak 9 tahun terakhir, dan kendalinya ada di istana tentu saja. Jokowi dengan Luhut sangat berperanan tentu saja. Di situ kita menyaksikan bagaimana proses legislasi tidak dipenuhi prosedurnya. Apakah undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law Kesehatan, undang-undang Minerba dan lain sebagainya, yang intinya adalah saya sering mengatakan itu adalah produk dari lobby-lobbynya kalangan oligarki. Jadi mengapa ada liberalisasi? Memang wahananya pasar, tapi pasar yang sudah terdominasi oleh kontrol oligarki bisnis ya. Jadi oligarki bisnis ini tidak semua konglomerat itu adalah oligarki, tetapi adalah mereka yang berkepentingan mempertahankan kekayaan dan kekuasaan yang mereka nikmati dengan proses liberalisasi itu saya sebut primitif, karena tidak dengan kaidah-kaidah penegakan hukum. Nah, memang puncaknya adalah ketika kontrol oligarki ini menghendaki pencawapresan Gibran. Itu saya kira bagaimana proses madam, kemudian dengan paman dan sebagainya, hanya karena seorang mahasiswa di Solo yang legal positionnya juga diragukan, tiba-tiba disetujui sebagai keputusan MK yang dengan tricky sekali mengatakan bahwa mereka yang atau siapa saja yang usianya di bawah 40 tahun tetapi adalah kepala daerah bisa diloloskan, dan terjadilah peristiwa yang sangat dramatis, yaitu Gibran menjadi cawapres dan Jimli ditunjuk oleh MK, dia menjadi ketua MK dan keputusannya adalah memberhentikan si paman itu, dan setelah itulah terjadi fight back, terjadi turning point. Apalagi 3 cawapres sudah ditetapkan KPU. Jadi liberalisme primitif memperoleh
check and balance dari civil society lewat medsos, terutama apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, apakah podcast-podcast yang diamplifier oleh media-media sosial, bahkan sampai ke TV sekarang. TV pun sekarang sudah mulai berani memberitakan misalnya sebuah opini dari Amerika yang mengatakan bahwa itu di sebuah TV yang tadinya getol sekali ya, amplifier dari istana, tapi sekarang amplifier dari civil society yang mengatakan bahwa ini pemerintahan Jokowi ini akan meninggalkan sebuah legasi yang buruk, dan karena ada kemunduran demokrasi yang luar biasa. Apalagi IKN katanya adalah sebuah proyek yang dikatakan oleh sebuah majalah yang bergengsi di Amerika sebagai legasi yang sangat buruk. Jadi ini menarik fenomena bahwa liberalisasi primitif ini makin terdesak dengan munculnya berbagai analisis dari berbagai cendekiawan, berbagai ahli, civil society, dan sekarang ada di atas angin. Kemudian yang tadinya istana mengendalikan sekarang agak terpojok ya. Dan menurut saya nanti sampai Februari 2024 nampaknya itu puncak di mana civil society akan memperoleh momentum terpilihnya capres yang pro terhadap reform dan akan menghentikan liberalisasi yang primitif ini menurut saya. Jadi ya, kalau ada yang mengklaim bahwa Gibran itu adalah representasi bagi anak muda yang ingin menjadi pemimpin, maka saya ingin bertanya, apakah anak-anak muda Indonesia lainnya memiliki bapak seorang presiden? Nah, apakah anak-anak muda Indonesia lainnya memiliki paman di Mahkamah Konstitusi atau MK yang bisa memberikan jalan shortcut bagi dirinya agar bisa maju sebagai calon wakil presiden? Jujur ya, kalau menurut saya pribadi, justru Gibran dan Kaisang itu adalah contoh buruk bagi generasi anak-anak muda saat ini. Ya, saya akan jauh lebih respek dan hormat apabila Gibran dan Kaisang mau berjuang seperti bapaknya dulu, di mana saat itu tidak ada campur tangan atau cawe-cawe dari bapaknya yang masih berkuasa. Tapi sayang, Gibran dan Kaisang memilih jalan yang diduga berbau kolusi dan nepotisme. Saudaraku sebangsa dan setanah air, rupa-rupanya perbincangan mengenai keluarga Presiden Joko Widodo khususnya menjelang pemilu 2024 ini dengan langkah politik yang ditempuh oleh Gibran Rakabuming Raka bersama adiknya Kaisang Pangarep ini masih ramai diperbincangkan di media sosial ya. Banyak kalangan yang tidak setuju, banyak kalangan yang kecewa dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Saya berharap kita rakyat Indonesia, kita jangan mudah terprovokasi karena ini adalah isu-isu politik, karena ini adalah peristiwa politik yang sudah terjadi di bangsa ini. Harapan terbesar saya bahwa kita yang rakyat jelata, kita yang orang awam, kita harus tetap berada di jalan yang benar. Kita tetap berani untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan di negara demokrasi. Dan bagaimana caranya kita harus mampu untuk menjaga nilai-nilai konstitusi yang ada di bangsa ini. Tentu saya sepakat dengan apa yang dikatakan dalam cuplikan video tadi bahwa Gibran dan Kaisang merupakan contoh buruk bagi generasi penerus bangsa, bagi kita kaum milenial saat ini, di mana cara-cara yang mereka lakukan atau cara-cara yang mereka tempuh dalam meraih atau mencapai kekuasaan itu dilakukan dengan cara-cara yang instan. Dan yang paling parahnya lagi ketika seorang Gibran Rakabuming Raka harus menabrak aturan konstitusi melalui pamannya yang ada di Mahkamah Konstitusi, hingga pada akhirnya resiko yang harus diterima oleh pamannya adalah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Semoga saja peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan bisa kita refleksikan bahwa untuk mencapai puncak kejayaan itu kita harus melalui tangga step by step atau harus melewati proses dengan cara-cara yang baik dan benar. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi Gibran ini membawa aib yang sangat-sangat luar biasa negatif seumur hidupnya.
Jadi kalau Gibran sampai kalah gitu ya, ini karirnya selesai. Karena orang mau bicara apapun, mau bicara sepositif apapun, akan terdengar negatif oleh dia. Dan dia jadi gampang tersinggung pada akhirnya gitu. Kalau ini kemudian terjadi nantinya dan Gibran datang gitu ya, itu kayak bunuh diri gitu. Jadi ya memang berat bagi Gibran. Kalau nggak datang dia dianggap takut, pengecut gitu ya. Tapi kalau datang dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Nggak ada orang berniat untuk mempermalukan Gibran, tapi dia sendirilah yang mempermalukannya oleh sejarah-sejarah yang dibuat oleh paman dan keluarganya. Jadi ya seumur hidup Gibran akan membawa aib besar ini gitu ya, dan dia nampaknya kesulitan untuk lepas dari semua ini. Jadi ya saya nggak tahu bagaimana jalan keluarnya gitu ya. Bagaimanapun Gibran masih muda, cuma jarak 3 tahun lebih tua dari saya gitu. Jadi ya mestinya jalan politik dia panjang. Tapi kalau dengan sejarah mengubah undang-undang lewat intervensi di MK, itu akan memberatkan langkah dia ke depan. Gibran Raka Buming Raka curhat merasa sering dibully hingga difitnah. Aku kok gemes ya ada orang satu ini lewat di beranda terus tuh. Ini yang namanya pelaku macak korban ya ini. Dia yang melanggar konstitusi, dia yang menjadi cawapres dengan cara yang tidak benar, dia yang merasa dizolimi, dia yang merasa dibully, dia yang merasa difitnah. Fitnah gimana? Kamu itu benar cuma jadi wali kota 2 tahun, kamu itu benar cuma mantan penjual martabak, atau bahkan mungkin sampai saat ini masih jadi penjual martabak. Kamu itu benar gak ada ini kualitas kamu jadi wali kota itu. Kalau di media itu kalau ngomong tuh kayak orang asal nyelemong kayak gitu. Ini teman aku orang Solo loh yang bicara seperti ini loh. Kamu ini benar bukan kuliah di Australia tapi cuma kursus gitu. Kamu ini benar mendapatkan privilege dari bapak kamu yang seorang presiden. Kamu ini bukan perwakilan anak muda, itu bukan, Mas Gibran. Saya sebagai generasi kalau 35 ke atas ini, saya sangat miris dan kayak negara ini mau dijadikan apa gitu loh. Kalau misalnya jatuh di tangan Anda ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa bekerja, misal jadi kalian ini jadi terus negara akan kamu atur, sementara kamu aja prestasi nggak ada, kamu ini pengalaman juga nggak ada gitu. Kamu bilang kamu dicurangi, kamu bilang kamu difitnah, kamu itu loh baliho kamu di mana-mana sudah ada. Malam pada pasang lihat di sini apalagi prestasinya ya. Jadi memang kita juga belum lihat dari sisi empati maupun dari sisi kepemimpinan yang baik dari seorang Gibran terhadap rakyat Solo sendiri. Jadi memang ya kita boleh untuk bertanya gitu, apakah dengan prestasi dia yang minim, apakah dengan empati dia, apakah dengan kemampuan dia untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya yang belum terlihat itu mampu kemudian dia langsung meloncat begitu ya untuk menjadi seorang wakil presiden. Kemudian kita juga lihat ya dari seorang role model itu ada kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan baik ya. Kalau dalam bahasa agama Islam itu tablik ya, bagaimana dia mampu untuk mengkomunikasikan dirinya dengan baik. Kita bisa melihat dalam beberapa wawancara yang saya kutip di sini, Anda juga bisa menilai betapa kedodorannya ya seorang Gibran ini tuh dalam mengartikulasikan apa yang dia maksudkan, dalam bagaimana dia berbicara ya, dan memiliki kemampuan komunikasi dan kemampuan retorika yang ya kurang mumpuni lah ya gitu, sehingga ya dia perlu belajar banyak untuk bagaimana dia memiliki komunikasi yang baik, bagaimana komunikasinya bisa dipahami dengan baik. Dan Mbak, dari tadi ini ya statement saya tiktokable banget loh. Kadar komunikasi yang bersifat manuver, misalnya dia suka sekali merendah, kemudian dia suka sekali menjawab pertanyaan dengan kita kembalikan kepada warga atau kita kembalikan kepada orang yang mempertanyakan dan sebagainya. Itu kan sering sekali ya, kalimat-kalimat itu sering sekali
keluar dari mulut seorang Gibran. Sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh anak-anak muda terkait dengan pilpres kita ke depan? Apa yang sebenarnya? Tadi lapangan pekerjaan, apalagi yang lain? Kalau untuk seorang leader ya Prof ya, itu sebenarnya selain kita pengen hidup nyaman, itu kita pengen didengar apa? Pengen didengar? Iya, kami itu di Generation Z yang saya lihat, saya juga masuk, itu kita pengen didengar. Aspirasi kita itu pengen ditampung dan dieksekusikan. Jadi aspiratif dan relevansi itu sangat penting kok. Seseorang yang bisa mewakili anak muda, terus juga bisa menampung aspirasi itu menjadi suatu program, itu sepertinya kami butuhkan Prof. Karena Gen Z ini spektrumnya luas sekali, luas banget. Ada yang butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan ini semua harus ditampung, karena ini kebutuhan. Ini bukan keinginan loh Prof, ini kebutuhan. Jadi apabila ada isu, gagasan, ataupun program yang itu bisa merangkul aspirasi-aspirasi tersebut dan dieksekusikan menjadi suatu yang bermanfaat dan konkret, itu sebenarnya paling banyak kami butuhin sih Prof, saya lihat. Baik, ini adalah pesan khusus kepada para calon presiden, walaupun itu adalah ayahnya sendiri, juga kepada tokoh-tokoh di partai politik. Ya, dengarkanlah suara Generation Z yang hari ini kita nilai mereka menjadi swing voters. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa buah pikiran disampaikan dari masing-masing cuplikan video tadi bisa menambah wawasan kita, dan saya berharap jika ada hal-hal yang baik atau yang positif, silakan itu dipelajari, silakan itu dijadikan sebagai ilmu tambahan untuk kita semua. Wawasan kita perlu diasah, kemampuan kita perlu dilatih agar kita semua mampu untuk membangun diskusi ataupun melakukan edukasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik bahwa dalam cuplikan-cuplikan video tadi hampir 80% semuanya kecewa dengan Gibran Rakabuming Raka, dan semoga saja kita bisa memantau terus pergerakan dari seorang Gibran Rakabuming Raka, dan terlebih khusus momen yang sampai hari ini masih sangat dinanti-nantikan, yakni melihat Gibran Rakabuming Raka berdebat atau adu gagasan bersama dengan para mahasiswa di kampus. Itu adalah sebuah momen yang sampai saat ini masih dinantikan oleh para pengamat politik, oleh tokoh-tokoh bangsa, oleh Gen Z, oleh kita yang rakyat biasa, karena kita mau mengetahui kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka itu seperti apa.